Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Dia Azahra, Nabil Mubarak, Nadia Ade Rosanti, Alfia Hasanah, Sabahan Ridoni, dan Siti Nursyifah ingin mempresentasikan makalah dengan judul Model Penelitian, Isu-isu Profesional, dan Etika dalam Psikologi Klinis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai ke materi yang pertama. Mahasiswa memiliki peran penting dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah penelitian. Dalam mengerjakan suatu penelitian, peneliti harus mengetahui dulu bagaimana model penelitian dan penggunaan teknologi yang tepat agar sasaran dari penelitian dapat tercapai. Model yang digunakan pun beragam, tergantung dengan bidang apa yang akan diteliti nantinya. Contoh bidangnya seperti ilmu sosial, kedokteran, humaniora, dan lain-lain. Metode penelitian sendiri memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan dalam menghasilkan pengetahuan yang valid dan akurat, serta manfaatnya dapat dirasakan oleh khalayak umum. Pada saat melakukan riset, peneliti akan menemukan hambatan-hambatan yang bahkan tidak terduga sebelumnya. Beberapa di antaranya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, pengumpulan data, terkait dengan perizinan dan etika, tekanan publikasi, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, penulis mengangkat makalah yang berjudul Mode-mode Penelitian, Isu-isu Profesional, dan Etika dalam Psikologi Klinis. Dengan harapan, teman-teman akan mendapatkan pemahaman terkait dengan apa saja model-model penelitian, isu-isu profesional, dan etika dalam psikologi klinis. Istilah psikologi klinis pertama kali dikenalkan oleh Leitner Whitmer pada tahun 1907. Whitmer membayangkan psikologi klinis sebagai suatu disiplin ilmu yang mempunyai kesamaan dengan beberapa bidang, terkhusus pada bidang pendidikan, sosiologi, dan kedokteran. Jadi, psikologi klinis pada dasarnya adalah cabang dari psikologi yang mempelajari, menilai, dan menangani manusia yang memiliki gangguan psikologis. Psikologi klinis menggabungkan antara ilmu sains dan praktik untuk memprediksi, menafsirkan, dan meringankan maladaptasi. Maksudnya adalah kondisi di mana individu atau organisme tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan mereka dengan baik, serta mendorong penyesuaian individu dan perkembangan pribadi manusia. Materi selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian psikologi klinis pada dasarnya sama dengan metode penelitian umum, namun tujuan dan fokusnya adalah pada kebutuhan populasi tertentu, misalnya mengetahui efektivitas pengobatan dalam kelompok tertentu dan mengidentifikasi tes yang mengukur kerentanan individu terhadap stroke dan lain-lain. Terdapat berbagai macam metode penelitian yang digunakan dalam psikologi klinis, di antaranya yaitu metode observasi, penelitian epidemiologi, metode korelasi, penelitian longitudinal versus cross-seksional, metode eksperimen, dan desain single case atau satu kasus. Yang pertama ada metode observasi. Observasi merupakan metode yang penting dan dasar dari banyak metode lainnya. Metode ini merupakan metode penelitian yang berdiri sendiri dan sebagai teknik pengumpulan data untuk jenis penelitian lain. Bagi para peneliti, metode observasi memungkinkan peneliti untuk bisa merefleksikan dan bersikap introspeksi terhadap penelitian yang dilakukannya, serta bagaimana seseorang mampu merasa atau berpikir tentang sesuatu berdasarkan pengamatan atau pengalaman mereka. Tujuan observasi bagi seorang psikolog pada dasarnya adalah untuk keperluan asesmen awal, biasanya dilakukan di luar ruang konseling, untuk menentukan kelebihan dan kelemahan observasi, serta menggunakan kelebihan tersebut untuk meningkatkan keahlian klien. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, macam-macam observasi. Pertama, observasi tidak beraturan atau non-sistematis. Metode ini seringkali digunakan dalam observasi dan jarang digunakan di situasi ketika fenomena yang akan diteliti tidak bisa diselidiki dengan metode lain. Kategori ini memiliki kekurangan dalam menggambarkan fenomena dengan cara yang ilmiah dan ketepatan yang tinggi. Pentingnya observasi ini hanya menyoroti betapa esensialnya mengamati fenomena secara langsung. Yang kedua, observasi alamiah. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan pada orang yang sedang mengalami gangguan autisme. Seorang ahli peneliti melakukan pengamatan alami terhadap individu anak-anak yang mengalami autisme di lingkungan sekolah mereka. Peneliti pada penelitian ini tidak melakukan campur tangan langsung, tetapi mengamati dengan mencatat aktivitas sehari-hari anak-anak tersebut, seperti bagaimana hubungan sosial mereka satu sama lain, cara dia dalam berkomunikasi, dan bagaimana cara ia bermain.
Yang ketiga, observasi terkontrol. Metode observasi memungkinkan peneliti merefleksi dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukannya. Impresi dan perasaan pengamat akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti. Tujuan observasi bagi seorang psikolog pada dasarnya adalah untuk keperluan asesmen awal, biasanya dilakukan di luar ruangan konseling, untuk menentukan kelebihan dan kelemahan observasi serta menggunakan kelebihan tersebut untuk meningkatkan keahlian klien. Untuk merancang rencana individual bagi klien berdasarkan kebutuhannya sebagai dasar dari kemajuan klien. Selanjutnya ada studi kasus. Sebagai contoh, ketika melakukan penelitian pada studi kasus intervensi terapeutik pada seorang remaja yang mengalami gangguan ketergantungan obat-obatan, subjek yang dikaji dalam penelitian ini adalah kaum muda. Melalui penelitian itu, kita bisa mendapatkan pemahaman yang dalam mengenai cara mengatasi problem kecanduan narkoba pada remaja melalui intervensi terapeutik yang tepat. Baik, selanjutnya ada metode epidemiologi. Epidemiologi adalah kajian mengenai insidensi, prevalensi, dan distribusi penyakit dalam sebuah populasi. Istilah insidensi berkaitan dengan tingkat kasus baru dari suatu penyakit yang berkembang dalam suatu periode waktu. Sedangkan prevalensi mengacu pada rata-rata kasus baru atau lama dalam suatu periode waktu. Insidensi memberikan pengetahuan apakah suatu kasus penyakit tertentu baik lama maupun baru mengalami peningkatan, misalnya berapakah rata-rata kenaikan kasus AIDS terbaru pada tahun 2005. Metode korelasional. Penelitian epidemiologi umumnya mengandalkan metode korelasi untuk dapat mencapai suatu hasil penelitian. Metode korelasi ini ditujukan untuk mengukur korelasi faktor-faktor risiko dari suatu penyakit atau suatu gangguan. Pares dan Trull 2001. Teknik korelasi membantu peneliti untuk melihat apakah variabel X berhubungan dengan variabel Y. Lalu ada metode penelitian longitudinal versus cross-sectional. Cara lain untuk mengklasifikasi hasil-hasil penelitian adalah dengan mempertimbangkan apakah hasil penelitian tersebut memiliki sifat cross-sectional atau longitudinal. Dua pendekatan dalam penelitian ini seringkali dilakukan pada populasi lanjut usia atau anak-anak dengan kelainan khusus. Desain cross-sectional adalah suatu cara untuk mengevaluasi atau membandingkan individu-individu mungkin dari kelompok usia yang berbeda namun dalam waktu yang sama. Misalnya, membandingkan anak usia 5 tahun dengan anak usia 10 tahun pada tahun yang sama. Sedangkan desain longitudinal adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data dari sejumlah orang yang sama namun dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, meneliti sekelompok anak yang dibesarkan di panti asuhan antara tahun 1990 sampai tahun 2005. Jadi, penelitian longitudinal ini membantu memahami bagaimana perilaku atau proses mental mengalami perubahan seiring waktu. Sementara penelitian cross-sectional memberikan gambaran pada satu titik waktu. Sebagaimana eksperimen-eksperimen psikologi umumnya, penelitian untuk melihat efektivitas psikoterapi biasanya menggunakan klien yang berada dalam kelompok eksperimental dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimental atau kelompok treatment memperoleh treatment sebagaimana yang akan dikaji dalam penelitian, sedangkan kelompok kontrol tidak. Kelompok kontrol dapat berada dalam beberapa bentuk, misalnya kelompok waiting list, yaitu treatment klien diberikan secara tertunda sampai pemberian treatment kelompok eksperimental selesai, dalam bentuk attentional only control group, yakni klien bertemu secara reguler dengan terapis tetapi tidak diberikan administrasi treatment secara aktif. Isu-isu profesional. Isu-isu profesional adalah segala hal yang merujuk pada masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan etika atau tindakan dalam suatu profesi tertentu. Isu-isu ini seringkali melibatkan pertimbangan moral, standar profesional, dan tanggung jawab yang harus diikuti oleh individu. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai etika dalam psikologi klinis. Jadi teman-teman, setiap profesi pasti memiliki etikanya masing-masing. Begitu juga dalam psikologi klinis, etika ini mengatur bagaimana seorang profesional psikologi bertindak sesuai dengan norma-norma yang telah diatur oleh Himpunan Psikologi Indonesia
dalam kode etik psikologi. Selanjutnya adalah mengenai etika dalam asesmen psikologi. Asesmen dalam psikologi melibatkan kegiatan mulai dari observasi, wawancara, penggunaan alat tes psikologi, hingga penilaian, evaluasi, dan layanan diagnostik. Etika dalam asesmen psikologi mencakup beberapa prinsip utama, yaitu psikolog harus mematuhi aturan yang berlaku dalam praktik, mendapatkan persetujuan dari klien yang diuji terkait proses tujuan dan dampak asesmen, menjaga kerahasiaan hasil asesmen dari klien, memberikan penilaian jujur dan akurat, menggunakan alat yang telah teruji secara ilmiah, asesmen dilakukan secara adil dan tanpa ada diskriminasi, dan psikolog memberikan rekomendasi konseling kepada klien sesuai hasil asesmen yang didapatkan. Materi terakhir yaitu kerahasiaan. Psikolog atau psikoterapis wajib melindungi kerahasiaan informasi tentang kliennya. Keamanan data klien tidak hanya menyangkut data profil klien, tetapi juga mencakup kerahasiaan kemajuan pengobatan, dokumen pemeriksaan dan pengobatan, seluruh data tes psikologis, serta informasi tentang tingkah laku ilegal, tingkah laku menyimpang, atau informasi sensitif yang lainnya.